Pemirsa, heboh sebuah pulau kecil bernama Pulau Pendek yang terletak di Desa Boneatiro, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Kembali dijual melalui situs online. Pemerintah Kabupaten Buton ini memastikan pulau tersebut tidak diperjualbelikan. Inilah Pulau Pendek atau Liutompodo di Desa Boneatiro, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Warga setempat kembali dihebohkan dengan kabar Pulau Pendek yang diduga dijual di sebuah situs jual beli online. Selain dijual, Pulau Pendek juga disewakan untuk usaha pariwisata, bahkan ditampilkan deskripsi pulau secara lengkap. Pulau Pendek memiliki luas 240 hektar dengan pemandangan eksotik, hamparan pasir putih, dan biota laut yang menjadi daya tarik tersendiri. Di perairan Pulau Pendek juga terdapat sekelompok ikan lumba-lumba yang siap menemani perjalanan. Terdapat juga gugusan terumbu karang dengan berbagai spesies biota laut yang memanjakan mata. Pemerintah Kabupaten Buton memastikan tidak akan terjadi penjualan pulau meski telah diumumkan di sebuah situs online. Pulau tersebut merupakan tanah adat warisan leluhur warga setempat dan tidak diperjualbelikan. Tapi ini bukan hal baru, 2 tahun lalu juga dilakukan hal yang sama. Cuma sampai saat ini saya perlu tegaskan bahwa tidak ada itu penjualan pulau. Statement kami sebagai pemerintah, ini tentu tidak boleh terjadi karena ini adalah aset yang ada di pemerintah Kabupaten Buton. Pulau Pendek sempat direncanakan akan dikembangkan untuk potensi wisata oleh pemerintah desa dan Pemda Buton bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. Rangkaian MNC Sport Competition 2025 dalam rangka memperingati ulang tahun ke-36 MNC Group telah memasuki babak final. Pada cabang olahraga bulu tangkis, tim MNC Bank kembali berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan tim MNC Lido Lake Resort di partai final. Tim MNC Bank berhasil keluar sebagai juara dalam turnamen bulu tangkis MNC Sports Competition 2025 setelah mengalahkan tim dari MNC Lido Lake Resort di partai final. Pada laga yang digelar di lapangan bulu tangkis Kenzo Badminton Meruya, Jakarta Barat ini, tim MNC Bank dengan mudah mengalahkan tim MNC Lido Lake Resort dengan 2 set langsung. Untuk bulu tangkis, kita mempertandingkan 3 nomor. Nomornya adalah main single, main double, sama mix double. Kemudian diikuti oleh 28 anak perusahaan dari MNC Group. MNC Bank memang tim yang terkuat sampai dengan saat ini, karena dari 2024 sampai 2025 MNC Bank bisa mempertahankan merebut juara pertamanya. Artinya Lido tim yang bagus kalau kami lihat, cuman menurut kami mereka masalah di stamina aja. Di kita bukannya memang sering berlatih, itu yang membuat kita endurance-nya akan selalu lebih bertahan. MNC Sports Competition 2025 dihelat dalam rangka menyambut HUT ke-36 MNC Group. Terdapat 4 cabang olahraga yang dipertandingkan, yakni basket, tenis meja, biliar, dan bulu tangkis. Kompetisi tersebut diikuti oleh para karyawan dari unit-unit bisnis di bawah naungan MNC Group. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Vision Networks (TBK) bersama MNC Peduli kembali menunjukkan komitmennya dalam menebarkan nilai kepedulian dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Komitmen ini ditunjukkan dengan memberikan donasi sosial ke Pondok Pesantren Tahfiz Mafati di Kota Depok, Jawa Barat. Melalui kegiatan Corporate Social Responsibility, PT MNC Vision Networks (TBK) bersama MNC Peduli memberikan bantuan kepada para santri dan pengasuh Ponpes Tahfiz Mafati di Kampung Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Bantuan berupa sembako, vitamin, serta perlengkapan kebersihan diharapkan membantu serta meringankan beban kelompok rentan di Kota Depok, Jawa Barat ini.
Donasi sosial ini menegaskan komitmen PT MNC Vision Networks Tbk dan MNC Peduli dalam menghadirkan program sosial yang relevan, berkesinambungan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat secara umum. Dengan kita berbagi, itu akan memberikan kemanfaatan untuk semua pihak, ya, dan tentunya akan ada doa-doa kebaikan untuk ya dari MNC, khususnya di sini MVN dan juga MNC Peduli, agar kita juga bisa berkembang semakin bermanfaat untuk masyarakat. Para santri Ponpes Tahfidz Mafati mengaku terbantu dan berbahagia atas kepedulian serta bantuan yang diberikan MNC Vision Network atau MNC Peduli. Ini sangat-sangat bermanfaat untuk kami karena sangat membantu ya gitu, dengan bantuan dari donatur dari MNC Vision Network ini berupa sembako dan alat kebersihan. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah ya, bermanfaat untuk PT MNC Vision Network. Melalui kegiatan ini, PT MNC Vision Network dan MNC Peduli mengajak masyarakat secara umum agar ikut menebar kebaikan dengan memberikan bantuan serta donasi kepada warga yang membutuhkan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah ruko yang dijadikan rumah makan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara hancur usai terjadi ledakan. Diduga ledakan berasal dari kebocoran tabung gas saat memasak. Kejadian kebakaran pemadam kebakaran di Beginilah kondisi ruko rumah makan di Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara yang hancur berantakan usai terjadi ledakan. Selain isi bangunan, sejumlah kaca di lantai 2 dan 3 ruko tersebut juga pecah hingga berserakan ke jalan. Diketahui kondisi tersebut terjadi menyusul ledakan yang terdengar cukup keras dari rumah makan tersebut. Diduga ledakan tersebut berasal dari kebocoran tabung gas saat memasak. Sedikitnya 4 orang terluka dalam kejadian tersebut. Informasi yang kita dapat dari Ibu Pipit selaku koki daripada restoran tersebut, itu terjadi ledakan gas, Pak, laporan yang membuat beberapa bangunan plafon dan kaca pecah ya, baik itu di lantai 1, 2. Kini keempat korban luka-luka sudah dibawa ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Sementara kasus ini ditangani Polsek Kelapa Gading. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil mewah di Surabaya terbakar hebat. Diduga kebakaran disebabkan korsleting pada kelistrikan lampu mobil. Sebuah mobil mewah di Surabaya, Jawa Timur ini hangus terbakar di kawasan Jalan Beletok, Kecamatan Sukolilo. Api yang terus membesar melahap habis seluruh badan mobil. Bahkan beberapa kali terjadi letusan dari bagian mesin mobil. Beruntung pengemudi keluar mobil tepat waktu saat api pertama kali muncul dari bagian depan mobil. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik pada kelistrikan lampu mobil. Api berhasil padam setengah jam kemudian setelah 3 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.